Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni. Oke, kembali lagi di channel YouTube Teater Geni Bincang-Bincang. Setelah sekian purnama libur, karena kita fokus di proses produksi 2 Pinangan yang mentas di Ponpes Madinatul Najah. Sekarang alhamdulillah kita bisa mulai lagi Teater Geni Bincang-Bincang, dan tamu kita kali ini adalah luar biasa. Saya grogi ya. Ini dari Indramayu, penulis, penyair, sastrawan juga, masih muda. Khairul Anam. Yeah. Berlebihan nanti. Berlebihan apa yang fakta aja. Saya kan stalking now. Jadi setiap tamu Teater Geni Bincang-Bincang tuh, siapapun hostnya tuh, oke, lu cari informasinya. Oh ya gini. Dan ternyata nanti udah ada di Google. Nanti tinggal searching aja di Google, teman-teman. Nanti prestasinya ada lah di Google juga. Jadi gitu, karena Teater Geni Bincang-Bincang itu tamu-tamunya itu yaitu pertama bukan orang-orang biasa, melainkan orang-orang luar biasa yang berangkat dari kesederhanaan, tongkrongan yang kemudian melahirkan sebuah karya yang luar biasa. Anjir. Prolognya kayak gewok tuh ya. Mas kita. Sehat Nam. Gimana? Sehat dah. Alhamdulillah. Sehat selalu, Bang. Amin. Cuma agak ini. Jadi kemarin tuh agak malam Jumat tuh ada ini kejadian aneh. Apa tuh? Saya dapat telepon salah satu sutradara, cuma dia di televisi konvensional, terus karena tahu sendiri lagi susah begini dia turun bikin channel YouTube sama. Dia minta 1 naskah. Dulu saya sempat ngajuin karena tadinya mau dijadiin short movie. Tiba-tiba ini dia dapat pesanan dan tahu, Bang, saya perjalanan ke sana 2 jam. Naskah saya bikin pas dulu tuh kisaran hampir 2 minggu dan ditawar 100.000. asal tahu saja. Itu naskah film skenario berarti. Itu naskah film. Ya udah, itu buat pembukaan. Jadi kejiwaan naga ini. Lagi sedikit collab. Iya. Artinya berarti minum aja nggak apa-apa. Iya, santai. Artinya berarti Anam ini kan proses menulis dari tahun berapa tuh? Jadi awal nulis itu saya dari kisaran 2013-14an lah. Saat itu saya muaknya karena dari kecil itu saya dididik hanya 2 mata pelajaran, kalau nggak fisika, matematik. Itu digejes dari mulai SD sampai SMA. Iya, memang di situ sempat beberapa kali masuk ya kompetisi dari skala kecil sampai nasional pernah. Cuma saya kira bukan penyesalan ya. Maksudnya karena pada saat itu saya perlu nuansa baru yang tidak hanya menggunakan rumus-rumus yang pasti. Pada akhirnya salah satu orang memperkenalkan saya di dunia sastra. Jadi dulu benar-benar hidup saya, tahu nggak sih kalau kita nonton film yang orang stagnan dari kecil, kita belajar gitu aja terus. Kasian ya. Iya, kasihan banget kan. Jadi ya gimana, kita cuma tahu sendiri di matematik orang-orang ya walaupun memang banyak yang jadi ya. Cuma saya berangkat dari situ bosen banget gitu. Perlu suasana yang memang benar-benar lentur, benar-benar yang bikin saya fresh gitu tuh. Nah, akhirnya ketemu seseorang yang memperkenalkan saya dengan dunia sastra. Gitu sih sederhana awalnya mah. Berarti tahun 2013, sekarang tahun 2001. Berapa tahun berarti? 2021 nggak? Iya, 2021. Berarti kayak berapa tahun tuh?
Iya, 17 segitulah. hampir 8 tahunan lah. Nah, ada enggak apa ya? Anam menjalani proses di dunia kepenulisan itu saya jenuh. Tadi kan berangkat dari bangku pendidikan formal dari SMA itu dicekoki yang fisika, matematika dan lain sebagainya itu. Nah, itu jenuh, pemberontakan, akhirnya milih sastra. Nah, ketika Anam proses di sastra selama 7 tahun, itu kan ya sama sekolah dasar lah, lebih setahun gitu loh. Itu ada ketemu titik jenuh nggak? Kalau titik jenuh alhamdulillah belum ada, cuma titik frustasi pernah. Jenuh saya enggak, frustasi saya pernah. Apa yang membuat seorang Anam frustasi? Tahun 2017-an saya sempat ngalamin di dunia kesusastraan itu benar-benar frustasi. Bukan hambar ya. Jadi kayak orang yang kalau orang apa namanya? Kayak ngerasa saya ada di mana gitu. Saya siapa? Itu benar-benar drek sampai buat nulis. Jangankan nulis untuk satu cerpen atau satu esai gitu tuh. Satu kalimat aja dihapus frustasi saya. Beneran dan itu sampai ngebawa saya pada saat itu ada teman saya namanya si Bobby itu nemenin saya ziarah sampai ke 4 wali yang ada di Cirebon gitu, buat fresh gitu tuh. Barangkali minta bantuan ke orang hidup nggak bisa lewat jalur itu, dan itu sempat saya frustasi karena gini, berangkat dari bahwa awal sih saya kira sastra itu hanya dunia kepenulisan atau dunia yang kaitannya dengan ya tekstualis lah, dan ternyata sastra ngebawa saya di dunia bener-bener di psikis, kejiwaan seseorang itu akhirnya ini apa namanya nyeresep ya. Cuma beberapa orang sih, bukan hanya saya, beberapa teman bercerita juga entah orang yang menggeluti sastra atau filsafat atau hal-hal yang memang kaitannya dengan kehidupan ya, itu tuh pasti mengalami sesuatu yang bikin dia frustasi. Jadi kadang-kadang ya gitu, awalnya saya rasa sih sastra cuma hal-hal yang ya apalah kita membaca teks, cerita. Ternyata cerita-cerita hal-hal yang kita dapatkan itu ini apa namanya mengisi benar-benar masuk ke relung kita sendiri gitu tuh. 2017 itu sampai saya rasa gini, loh, iya saya nulis gitu. Dan saya juga membaca karya-karya orang. Kok sastra pada akhirnya memang mengarahkan kita ke sesuatu ruang di mana kita tuh akhirnya bertanya juga, esensi manusia apa, kehidupan itu apa, alam itu apa. Nah di situ kayak semacam apa ya, mungkin terlalu berlebihan kalau saya pada akhirnya mengatakan bahwa sastra tuh apa ya namanya, sebagai arena yang sifatnya mistis. Cuma juga di satu sisi sastra memang kadang-kadang tema-tema yang dibawa itu ini mempertanyakan diri kita sendiri, entah hubungan kita dengan manusia, sesama manusia ataupun manusia dengan Tuhan, dengan ke jalur yang vertikal gitu. Artinya ketika Anam mengalami titik frustasi dalam dunia sastra, ada sisi lain yaitu dunia spiritual. Iya. Ziarah. Artinya seberapa penting sisi spiritual ini terhadap aktivitas sastra? Nah, gini. Sastra dengan spiritual itu ini memang perjalanan orang beda-beda ya. Bukan berarti bahwa sastra memang harus kawin dengan hal-hal yang spiritual ya. Cuma juga beberapa sastrawan dari biografinya itu juga pada akhirnya nemu ke titik itu. Kayak contoh kita tahun 80-an lah, Indonesia kalau kita buka di beberapa referensi, pengarang-pengarang Indonesia itu larinya kayak bernuansa sufistik.
apakah ini memang hasil dari kebudayaan yang dulunya. Kadang-kadang kan suatu peradaban itu akhirnya beralih karena ada peristiwa yang melatar belakanginya. Tahun 80 sebelum tahun 80 dari ya era sebelum itu kan kita lebih kental dengan nuansa sastra-sastra yang sifatnya perjuangan. Atau sastra-sastra yang sifatnya apa sih? Ya angkatan 45 itu kan iya tentang kemerdekaan, state story gitu tuh. Nah, tahun 80 sampai sekarang itu mungkin gitu tuh masih kental dengan nuansa yang kaitannya dengan hal-hal yang spiritual gitu. Kayak kita lihat ada Sutarji Kulsum Bahri, ada juga Zawawi Imron, ya banyak lah. Banyak. Dirokok dulu dong. Iya. Kayaknya ngobrol begini nggak ngerokok tuh nggak banget gitu tuh. Jadi di sastra itu yang saya kira patut kita garis bawahi ya. Sastra pada akhirnya nemu di ruang bahwa sastra itu benar-benar jadi ajaran hidup manusia. Jadi kadang-kadang dalam pendekatan sastra itu kan banyak. Kita berbicara sastra untuk mendekati sastra itu banyak. Iya. Ada dua yang paling apa ya? Paling sederhana lah. Dia subjektif dan objektif. Objektif terlalu berat juga namanya objektif. Otentik lah. Jadi kalau kita baca karya sastra, kita bisa nemuin contoh. Contoh ada salah satu sastrawan kayak Romo Mangunwijaya. Nah, itu gini, karya sastra itu kadang-kadang yang berbicara itu bukan karyanya, tapi si penulis karyanya, suara dari si penulis itu. Kayak yaitu Romo Mangun, kayak Sapardi juga saya kira sih masih membawa apa pandangan dia. Sutarji juga apa pandangan dia gitu tuh. Gunawan Muhammad juga apa pandangan dia. Tapi juga ada hal-hal yang otentik gitu. Saya kira saya ajuin nama Umar Khayyam misalkan. Dia itu kalau nulis seolah-olah tokohnya itu kayak ngalir gitu. Dia berbicara kedalaman batin manusia. Jadi suara Umar Khayyamnya udah redup. Nah, bagi saya nilai sastra itu terletak pada nilai itu ketika karya itu berbicara dengan sendirinya. Berarti sastra itu tidak melulu tentang estetik juga ya. Iya. Artinya punya makna hakikat juga yang kemudian diserap oleh manusia itu sendiri dan kemudian diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Nah, resep lah. Ngeresep. Dia jadi ajaran, nah, minimal jadi. Memang kan kalau secara umum ya, secara sederhana, kalau nggak salah Wikipedia pun berbicara sastra. Ini kan kalau udah ngomongin Wikipedia berarti udah umum banget ya. Umum banget. Itu kan sastra dia dilatar belakangi atas makna instruksi, arahan. Kalau nggak salah di Wikipedia kayak gitu ya. Kalau di beberapa referensi lain mungkin ya memang sastra pada akhirnya menemui sekat-sekat ataupun teori-teori yang lebih khas gitu. Artinya dari sastra ini bisa dikatakan menjadi pedoman untuk si penulisnya itu sendiri ya. Satu bagi penulisnya sendiri, kedua bagi si pembaca. Cuma saya kira yang paling berpengaruh ya kepada penulisnya itu. Badan sendiri. Nah, selama proses sastra, Anam ini dalam menulis karya-karyanya yang paling sulit ketika proses sastra mencari gagasan dan lain sebagainya, itu titik ketika apa tuh? Jadi gini, saya ingin dulu ya, saya tarik dulu. Sastra itu kan dia sesuatu yang bagi saya tidak teratur. Iya. Dia sesuatu yang kadang-kadang melampaui hal-hal yang keseharian. Apa bedanya sih? Mana misalkan cerita yang dia sastrawi, yang dia memuat karya-karya sastra dan cerita yang biasa aja gitu tuh. Perlu digarisbawahi bahwa sastra itu kan
karangan, misal cerpen ya, itu tuh bahasanya memang bukan bahasa yang kita gunakan setiap hari. Makanya kita jangan heran kadang-kadang di dialog-dialog sastra, di dialog-dialog entah cerpen, entah novel, entah drama, itu tuh dialognya bukan berarti kaku, bukan. Itu khasnya sastra. Kadang-kadang orang begini, ketika kita membaca karya sastra yang bahasanya apa ya, misal ada percakapan, kau mau pergi ke Jakarta? Iya, saya pengen pergi ke Jakarta. Ini kan kayak pengulangan. Iya. Di kehidupan keseharian itu kayaknya kayak gitu enggak akan. Tapi memang khasnya sastra itu nilai estetiknya salah satunya itu memang tidak digunakan di di kehidupan sehari-hari. Walaupun bagi orang pada akhirnya kaku banget sih. Itu bukan kaku, disitulah nilai estetiknya sastra. Entah nanti dilarikan di teater, entah dilarikan ke sebuah film gitu tuh. Makanya kemarin ada salah satu diskusi di situ. Awalnya saya ketemu ada salah satu sutradara, produsernya pas itu. Dia bikin satu film pendek. Dia pengen bawa filmnya itu kental dengan dengan nilai-nilai sastra. Dia memakai bahasa yang formal. Bahasa yang formal. Jadi ya kayak bahasa saya tidak kayak gitu. Tidak ada kayak bahasa slang kayak gitu tuh. Bahasa-bahasa yang humble kayak biasa keseharian. Aktor pun akhirnya susah banget katanya. Karena nggak biasa kayak gitu. Cuma nilainya di situ. Nah, jadi di sastra gitu tuh. Pada akhirnya nilai-nilai kayak gitu tuh di era sekarang memang sulit untuk kita kampanyekan gitu tuh. Orang kadang-kadang pengennya suatu karya sastra itu karya yang benar-benar plek kayak kehidupan asli sampai dari mulai dialog dan sebagainya. Yang pada akhirnya banyak kalangan sastrawan ada yang bilang ini novel sastra. Ketika dibacanya pop, benar-benar plek kayak keseharian, itu kan dia mengurangi nilai. Jadi nggak ada khasnya gitu tuh. Jangan sampai kayak Cirebon nggak punya khas empal gentong gitu tuh. Jangan sampai Indramayu nggak ada mangganya gitu tuh. Kalau ngomongin kehidupan Indramayu, Cirebon, apa bedanya? Tapi kan ada khas di situ tuh. Ini juga sering-sering dialami, saya pikir sama saya pribadi sering dialami bahwa dialog, karena kebanyakan saya nulis itu ya teks-teks teater. Wah, ini dialognya terlalu kaku. Yaitu pakai saya, kau dan lain sebagainya. Padahal di mulut saya udah pas gitu. Udah pas banget gitu udah ya. Pas banget. Cuman yang baca ini masih terlalu baku dan lain sebagainya. Akhirnya bahwa kalau memang pendekatan bahasanya keseharian ini bisa mengurangi poin akhirnya. Mengurangi nilai. Tapi gimana caranya? Katakanlah itu disebut sebuah kekakuan dalam penulisan, tapi ketika divisualkan ini menjadi dekat dengan kita, menjadi dekat dengan penonton juga, menjadi dekat juga si pembaca juga, kan gitu. Makanya trik-trik untuk mendekatkan teks sastra terhadap pembaca. Jadi gini, kayak yang saya pernah satu garapan satu garapan cerpen itu kalau nggak salah itu saya bikin sampai ke sayanya juga, walaupun gini. Jadi itu ada ada satu buku yang ngumpulin beberapa penulis gitu tuh. Nah di situ ada satu cerpen saya. Suatu ketika saya ngopi di suatu tempat, 2 kali saya dapat kayak gini. Di satu tempat itu yang pertama, ini Mas Anam yang nulisnya eksotis itu kayak gitu. Eksotis kata saya. Jadi kadang-kadang gini, eksotis atau seksis atau hal-hal yang semacam erotis lah kayak gitu ya. Kita nulis
eksotis itu kan hanya nuansa. Iya. Hanya nuansa. Jadi pas itu gini. Saya lagi bermain di salah satu pedesaan di Banjarnegara. Yuk. Itu si pemilik rumah itu dia nyeritain latar belakang apa ya, kayak sejarah dia akhirnya dia bisa jadi orang ya di kampungnya itu disegani lah. Cuma dia punya satu kisah yang pelik. Intinya aja dia itu nggak bisa ereksi gara-gara pada saat itu dia anaknya sakit. Dia minjem uang ke saudaranya 5.000 doang. Cuma memang dia memang benar-benar nggak ada. Dan 5.000 itu paginya langsung ditagih. Bayangin, 5.000 hutangnya. Iya. Anaknya sakit, dia pengangguran. Paginya langsung ditagih dan dimaki-maki. Akhirnya cerita itu saya angkat jadi satu cerpen. Judulnya kalau nggak salah Telekung untuk Kemenangan. Telekung itu mukena, cuma di KBBI tahun 2012an itu masuk jadi bahasa Indonesia. Pada saat itu saya bikin itu kan bukan berarti saya mencuatkan eksotisnya gitu tuh. Karena di situ memang ada beberapa angle adegan yang tentang suami istri. Karena istrinya nih bingung, aduh suami saya kayaknya nih melongo. Dia melongo nggak speechless kalau bahasa sekarang. Dia diem, si istrinya tuh punya inisiasi, gimana kalau saya ajak dia bercinta. Iya. Gagal, gagalnya gitu. Dia nggak bisa sama sekali. Jadi pikiran hutang 5.000 yang itu tuh mendominasi. Iya. Bahkan hawa nafsu itu terkungkung gara-gara pikiran dia sendiri gitu tuh. Makanya di sini saya pengen bilang, dulu saya ketemu sama Ahmad Tohari. Dia salah satu sastrawan yang ya kalau di kancah kita ya dia sastrawan budayawan ya. Udah nggak asing lagi dengan Ronggeng Duku Paruknya. Beliau bilang sastra itu minadzulumati ilan nur, kata dia. Jadi kata Ahmad Tohari itu sastra itu yang membuka hal-hal fis sama wati wal ard, membuka apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Nah, dari situ dia yang akhirnya membawa dari satu titik kegelapan ke titik pencerahan gitu. Karena apa? Semuanya berangkat dari pikiran kita. Ketika kita ngomongin eksotis misalnya, ada orang yang sedikit-sedikit langsung terangsang lihat lawan jenisnya. Padahal di sisi lain, dia itu sama kok, berawal dari tanah. Nah, tugas-tugas sastra ini itu yang ngarahin kita bagaimana hal-hal yang esensial tersebut tersampaikan gitu tuh. Enggak mandek di hal-hal yang kayak tadi. Saya nulis cerpennya intinya pengen nuangin ada betapa peliknya seseorang gitu tuh. Tapi akhirnya tergantung latar belakangnya. Ada yang akhirnya ninjau, itu eksotis doang gitu tuh. Itu bisa, tapi bukan berarti saya menyalahkan orang yang bertanya. Itu bisa ada dua kemungkinan kegagalan. Apakah cara penyampaian saya menulisnya, ataukah cara dia membacanya. Tinggal persentase gitu tuh. Makanya di situ kan lahir ada kritik sastra. Ada bagaimana sastra bisa dievaluasi. Nah, itu pas karya itu, ya tadi pertanyaannya kan ada nggak sih satu karya dalam proses penulisan saya itu akhirnya saya menerima kebuntuan apa? Itu saya sebagai penulis dulu sempat ngerasain fase di mana keluarga saya pun di titik terendah kayak gitu. Nah, itu tuh memang benar-benar uji mental. Kita menuliskan kisah orang lain tapi mengingatkan kita pada peliknya kita juga gitu tuh. Akhirnya pada proses kreatif saya menulis cerpen itu, saya sampai lemes saya. Ini saya sama aja nginget masa kecil saya gitu tuh. Nah, disitulah kadang-kadang proses kreatif bagi seorang penulis itu
Salah satunya, trouble-nya adalah bagaimana ketika dia mengondisikan emosionalnya ketika menemukan hal-hal yang terjadi bukan hanya dia yang merasakan, tapi luar juga. Iya, di luar juga. Dia menghadapi, misal ya ini contoh, misal ada seorang sastrawan yang ingin membuka, banyak kan sastrawan yang pengen membuka kehidupan malam, dunia malam apa. Bagaimana jika terjadi dia punya latar belakang yang ibunya demikian, atau juga yang saudaranya demikian, atau bahkan dirinya dulunya demikian. Gitu. Nah, di situ proses kreatif itu bagi saya paling penting adalah stabilisasi emosi kita. Siapapun itu. Bagaimana seorang menulis karya sastra itu menjaga emosionalnya. Ketika senang, bagaimana dia menulis. Ketika dia sedih, bagaimana dia menulis. Ketika dia posisi hancur, bagaimana tulisannya tetap utuh akan nilai-nilai sastra gitu tuh. Nah, di situ. Minum dulu. Iya, saya juga ngopi dulu. Iya. Artinya bisa dikatakan juga bahwa ketika kita menulis sebuah teks sastra, sederhananya adalah bermuara atau asal muasal dari keresahan kita atau keresahan yang di luar kita, yang kemudian disaring, difilter, kemudian inilah bentuknya. Nah. Dengan tadi estetik kepenulisan itu, kan itu. Nah akhirnya gini loh, sastra yang Mas Anam ini yang paling seneng ya, yang seneng yang sekarang lagi digeluti sastra dalam bentuk apa sih? Jujur tahun karena bentar saya potong, karena setahu saya ya Anam kan berangkat dari puisi juga. Saya dengar dari informasi puisi, kemudian prosa, kemudian sekarang konon katanya cerpen dan lain sebagainya, sampai skenario film juga gitulah. Dari 4 katakanlah yang saya sebutkan tadi, Mas Anam lebih seneng yang mana sih? Untuk saat ini. Untuk saat ini. Jadi sekarang itu saya lagi bener-bener intens di cerpen, cerita pendek. Jadi berangkat dari gini. Saya emang awal belajar itu kan di esai. Saya berangkat dari esai, kemudian ketemu puisi. Di puisi tahun 2019-an saya rasa, iya dari 2018 saya deteksi saya nggak bisa nulis puisi gitu. Walaupun teman-teman awalnya kenal saya gara-gara di puisi. Cuma jujur di puisi itu dia punya satu ruang yang nggak, saya nyerah di puisi gitu tuh. Saya cukup jadi penikmat di sini. Saya cukup jadi pembaca. Karena ini bukan ruang saya. Jujur sulit banget di puisi itu, yang bagi orang, ada satu orang yang dia sempat ngikut kelas kepenulisan saya, tiba-tiba, "Bang, saya pengen nerbitin buku." Waduh, gitu tuh. "Gimana buku antologi puisi, Bang?" katanya. Waduh, keren, ayo gitu tuh. Cuma dia nanya balik, "Abang kapan bikin karya tunggal?" Karena sampai sekarang saya belum punya karya tunggal, jujur. Masih banyak pertimbangan saya untuk membuat satu karya tunggal. Perlu pertanggungjawaban yang serius gitu tuh. Pas itu dia tiba-tiba, "Bang, ini naskah saya." Dia kirim naskahnya. Terus saya bilang, "Coba deh kamu bikin, saya pengen lihat deh, pengen tahu karakter kamu, coba kirimin, barangkali punya 500 simpenan puisi," katanya. "Bang, berapa 500? "Iya, 500. "Nggak ada, Bang, kalau 500 mah." Waduh. Maksudnya gini, kadang-kadang proses bukan berarti saya memberatkan, enggak. Jadi gini, pertanggungjawaban seseorang dalam menulis itu ada yang dia berangkat dari keseriusan, ada yang berangkat dari puberitas. Jangan sampai gini, pas saya 2014-15 itu banyak teman-teman saya yang
menggeluti sastra, entah puluhan, entah ratusan. Pada akhirnya di satu titik sekarang pada mandek. Pensiun lah. Pensiun. Setelah karya pertama, karya kedua pensiun. Dek. Bukan berarti saya ngesok, bukannya. Iya. Maksudnya kasihan. Pada akhirnya gitu tuh. Dia nemuin satu titik kejenuhan. Ternyata karya saya nggak dihargai. Misalkan kayak gitu. Dia menemui satu titik kekecewaan yang, oh iya, ternyata karya saya nggak merubah apa-apa. Nah, jangan sampai gitu tuh. Yaitu 2 fase itu, jangan sampai saya pribadi itu puber. Iya. Pas puber kan, kalau di bahasa percintaan itu kan orang puber itu kan akhirnya gampang banget ngungkapin cinta. Misalkan kan gitu ya. Gampang banget mencrok sini. Misalkan, saya suka banget sama ini. Ada orang lebih cantik, misalkan lebih ini, tapi dia lebih pengertian. Nah, misalkan kayak gitu. Baru nembak dia, 3 hari diputusin nembak ini. Misalkan kayak gitu ya. Jangan sampai kemungkinan juga di proses kreatif seseorang itu ini, oh iya, rumah saya di sini. Oh enggak di sini. Nah, pas pada saat saya pun ngalamin kayak gitu tuh. Oh, saya kira puisi rumah saya. Oh enggak, saya di esai deh. Enggak, saya bisa ke novel deh. Iya. Nah, kalau saya sendiri pribadi, fase-fase seperti itu malah jadi teknik saya buat benar-benar bertanggung jawab atas diri saya pribadi. Oh, itu tuh memang ruang saya, bukan untuk dipublish secara secara massal gitu tuh. Proses itu saya jadikan, oh ini kelas saya pribadi. Oke, saya nulis esai, kirim ke media massa atau buat kompetisi, udah. Terus saya puisi kayak gini, udah. Itu pribadi saya. Setelah perjalanan itu akhirnya tahun 2019-2020, oh ternyata rumah saya cerpen gitu tuh. Rumah saya cerpen, di mana saya di situ juga banyak teknik-teknik yang akhirnya bisa saya kendalikan gitu tuh. Jadi alasannya sederhana kalau saya di esai ternyata banyak referensi yang kalau sekedar nulis esai ringan memang sampai sekarang masih gitu tuh, masih sering ngirim. Untuk novel saya juga nyicil. Pada akhirnya itu cuma jadi hal kredit lah bagi saya, buat tabungan doang gitu. Buat tabungan. Di puisi jujur saya nyerah. Karena proses penulisan puisi, ampun, bagi saya kapasitas saya belum mampu gitu. Entah nanti saya kembali ke puisi lagi, saya nggak tahu. Cuma untuk saat ini saya nyerah dengan perpuisian gitu. Saya nyerah bener karena mental gangguan jiwa saya juga akhirnya kena gara-gara puisi. Karena tahu sendiri ada yang nulis puisi aja sampai dia buat ngelatih suaranya sendiri, nutup mata, terus dia nyebrang, kira-kira dia tanpa melihat itu menyebrang, jangan sampai ada yang nabrak. Ada yang proses nulis puisinya itu dia berdiam diri di kamar berapa ini gitu tuh. Saya sempat dapat cerita dari Mas Bode, teatrawan juga ya beliau. Dia juga kalau udah ngomong nyelesain skripsi bahagianya kayak puisi. Itu berhari-hari katanya ketika sampai ketemu saya nyelesain satu karangan puisi gitu. Saking beratnya puisi gitu tuh. Pada akhirnya saya di tengah-tengah, saya di cerpen. Di novel perlu waktu yang lama, di puisi saya nyerah, ternyata di cerpen saya mendapatkan ini rumah saya, kemungkinan besar kenyamanan saya. Ya ini sedikit informasi, insya Allah memang barangkali awal tahun nanti saya menerbitkan, akhirnya berani untuk menerbitkan karya tunggal. Sama proses nanti gitu launchingnya di Teater Geni, oke? Padahal oke enggak nih? Oke. Catat. Jadi kadang-kadang kemarin itu saya juga kan punya penerbitan kecil, masih ngerintis. Tahun kemarin itu ada satu temen yang nerbitin di penerbitan saya,
di Skala Press, dia nerbitin kumpulan cerpen. Dia nerbitin kumpulan cerpen, saya tanya-tanya secara pribadi proses dia apa gitu tuh, lebih bukan berarti oh ya saya udah 8 tahun pada akhirnya saya ego nggak mau belajar ke yang ini gitu. Saya tanya juga, Mas, gimana sih mental seseorang ketika dia pengen nerbitin karya gitu tuh. Karena urusannya urusan kepribadi gitu tuh. Saya masih perlu belajar ke ini juga loh. Walaupun waktu memang bukan satu-satunya barometer bahwa orang yang lama akhirnya dia yang lebih cakap dan yang baru itu nggak punya kapasitas lebih, enggak juga gitu tuh. Tapi minimal kalau memang sastra itu punya nilai-nilai yang nilai yang elan vital yang benar-benar dia bisa menuai kebijaksanaan, ya minimal diseriusin lah gitu tuh. Diseriusin lah. Artinya gini, bisa dikatakan juga dari percakapan tadi bahwa ketika kita menulis adalah pertama betul-betul kesetiaan, kesetiaan dalam diri kita terhadap kita mau kemana nih? Nah, iya. Kita mau menentukan pilihan mana nih? Itu poin-poin pertama, keistiqomahan. Kemudian yang paling menarik adalah tadi cerita pengalaman Anam bahwa banyak yang pensiun dini dengan tulisan saya tidak dihargai. Iya. Bisa jadi prasangka saya. Bisa jadi mungkin karya kita tidak dihargai atau tidak dibaca oleh masyarakat adalah karena mungkin tulisan kita tidak berkarakter. Nah, tidak itu berkarakter. Iya. Seberapa penting sih tulisan kita harus berkarakter gitu loh. Nah, jadi ngomongin karakter ya. Ini kalau bicara misalkan di cerita-cerita ya gitu tuh. Ada 3 komponen yang kadang-kadang kita itu nggak mau ngelaluin. Jadi bulan ini juga kemarin anak-anak Waderlis, Wadon Indramayu menulis pengen sharing jadi dia tuh ngadain 4 pertemuan buat penulisan cerpen dan saya yang jadi mentor. Mentor mah terlalu berat ya, yang nemenin mereka proses belajar gitu tuh. Jadi saya gini, ada 3 hal orang-orang itu ini bukan berarti teori paten ya, enggak. Yang saya rasa harus kita catat. 1 tuh penokohan, kedua tuh alur atau storytelling lah ya. Terus ketiga itu kalimat, masalah kekayaan khazanah kalimatnya. Ada orang yang memang dia berangkat menulis cerita itu kental akan tokohnya, jadi karakter tokoh tuh kuat. Kalau kita baca N. Hadini, Labarka itu karakternya kuat, atau karya-karya misalkan sekarang penulis-penulis sekarang ada Faisal Odang atau ada juga dia Anugrah. Di Anugrah tuh sempat nulis pemuda karakternya kuat banget gitu. Ada orang yang di alurnya yang bagus. Alurnya bagus padahal karakternya kurang. Biasa aja. Tapi ceritanya menarik gitu tuh. Ada juga yang karakternya nggak ada, misal ya, terus karakter tokoh nggak ada, kisahnya juga biasa-biasa aja, tapi susunan kalimatnya bagus. Nah, dalam menulis cerita bagi saya, kita harus sabar melewati 3 fase ini. Satu-satu gitu tuh. Satu-satu gimana? 1, kalau memang saya pengen belajar penokohan dulu. Karakter gitu. Akhirnya kan kita baca referensi cerita-cerita yang tokohnya bagus gitu tuh. Terus tuh pas proses belajar itu, ya udahlah, nanti dulu kita belajar masalah alur dengan kata-katanya next time gitu tuh. Ini kita pengen tokoh dulu lah. Masalah alur, udah nantilah gitu tuh. Setelah kita ada juga, saya pengen belajar kisah dulu deh, alur yang baik tuh gimana. Kalau di film ada babak 1, babak 2, babak 3, entah di teater juga mungkin ada kayak gitu ya. Ya udahlah kita alur ceritanya aja dulu. Masalah penokohan nantilah. Ada juga orang yang biasanya berangkat awalnya belajar dari puisi, terus dia lari ke prosa.
ke cerita entah cerpen ataupun novel gitu tuh, dia kata-katanya bagus. Tapi memang penokohan ini, ya udah nggak apa-apa. 3 itu pintu masuk kita mana dulu nggak apa-apa gitu tuh. Yang penting ya itu tadi melatih kesabaran kita. Ngomongin proses kreatif itu kan otomatis ada latihan. Iya. Namanya latihan selalu ada tools namanya kesabaran, kan gitu. Nah makanya saya memperkenankan ya teman-teman yang lagi diskusi sastra itu mana aja gitu tuh. Sok dari manapun nggak apa-apa. Sampai satu titik suatu karya itu tokohnya bagus, ceritanya menarik, kalimatnya juga asik, bisa asik gitu. Kayak misalkan saya kira ini bukan pendapat saya doang ya. Misalkan ada Aan Mansur. Aan Mansur itu terkenal dengan puisinya. Ketika membuat novel, udah yang lebih ini lagi Sapardi lah. Iya. Sapardi Djoko Damono itu kan dia berangkat dari puisinya keren-keren banget ya. Tapi ketika berbicara novel banyak banyak komentar. Oke, konsepnya bagus, alurnya bagus, tapi untuk prosa kayaknya kurang di ini. Makanya novel Hujan Bulan Juni itu kan menariknya di tokohnya. Sama kalimat-kalimatnya. Kalau ngomongin sama alurnya, kalau ngomongin apa sih namanya rangkaian kalimatnya ya orang-orang ini prosa. Iya, walaupun jadi karakter dia gitu tuh. Tapi nggak mencuat akhirnya kan. Nggak apa-apa, 3 ini dulu. Apakah tokoh dulu yang kita iniin? Apakah alur dulu? Apakah kalimatnya dulu? Oh, kita nyusun kalimat. Itu kan saya sempat di satu hal yang mengenaskan bahwa konon di satu penelitian KBBI itu hanya 20% yang kita pakai. 80% itu masih nganggur. Iya. Banyak kata-kata yang harus kita perkenalkan juga gitu tuh. Dan itu kan tugas sastrawan atau tugas para penulis juga. Iya. Itu kan kekayaan kekayaan khazanah bahasa gitu tuh. Itu juga harus disampaikan gitu tuh. Jadi kalau yang saya mah tertarik ke kisah, ya udah kita belajar babak 1 itu gimana, babak 2. Kalau penokohan dulu. Nah, 3 ini kalau 3-3-nya udah bisa lengkap, ya udah karya kita bakal fenomenal gitu tuh. Minimal lah di lingkaran kita lah gitu tuh. 5 menit lagi. Ya Allah. Ya udah nggak apa-apa, jangan lama-lama lagian juga. Anjir, gelis pisan. Ya akhirnya dari karakter teks itu kan akhirnya wah ini Anam nih. Wah ini Muarik, wah ini Ajis gitu. Nah, salah satunya itu, kan bisa itu. Salah satunya kan bisa itu. Oh ini Seno Gumiro nih. Oh ini nih Aan Mansur nih. Oh ini nih Ahmad Tohari. Iya. Nah, nggak bisa ini saya kemudian ini Anam nih. Nggak bisa karena udah identitas kita udah ada gitu loh. Iya, makanya ini juga satu kesalahan besar sebenarnya bagi teater geni ngundang saya karena saya pun belum punya karakter dalam tulisan. Tawadi sekali. Masa iya yang udah juara aja. Aduh, kalau ini. Jadi kadang-kadang emang gitu. Penulis itu ada yang lahir dari media massa, banyak ya. Ada yang lahir dari kompetisi. Ada yang memang boom dari langsung karya, dia nerbitin karya-karya yang tunggal gitu tuh. Ya kebetulan saya awalnya memang dari kompetisi satu ke kompetisi lain gitu tuh. Jadi kalau menang itu ya bukan prestasi dapatnya, memang tahap belajar. Mungkin pintu saya sapa ajuri ya. Pintu saya lewat situ gitu. Iya. Ini yang karena 5 menit lagi 2 pertanyaan lah. Mudah-mudahan kekejar. Titik puncak dari seorang Khairul Anam pengen membuat karya sastra yang seperti apa? Aduh. Iya. Jadi gini. Titik puncak saya itu untuk karya yang pengen saya terbitkan nanti, ya kan.
itu tuh sekarang sastra digiring oleh satu ada yang warna lokal, ya nuansanya tuh nuansa kearifan lokal, dan satunya lagi juga kita tidak bisa menolak di era digital ini, era industri kayak gini, modernitas lah ya, itu kita cepat ngambil informasi sehingga lintas negara tuh udah kayak semakin dekat dari sini Jepang. Makanya titik puncak yang pengen saya ceritain gitu tuh, di karya tunggal itu ada 10 cerpen yang berbicara dari mulai pedesaan sampai satu konflik. Jadi ada satu cerpen judulnya Jepang Pulang. Di Jepang Pulang itu saya pengen berbicara tentang Hiroshima Nagasaki. Ada satu tragedi ya mungkin itu atas dasar satu penelitian seseorang. Jadi puncaknya mungkin puncaknya itu bagaimana karya saya nanti itu orang desa merasakan betapa pentingnya, betapa bersyukurnya kita jadi orang desa. Dan bagi skala yang anggaplah internasional ya, yang dia merasakan nilai-nilai universal. Mau orang Indonesia, mau orang Jepang, mau orang Swiss, Amerika, kita satu titik manusia, dan manusia punya semuanya pasti punya hati gitu tuh. Nah di situ tuh, kalau emang itu kena, ya bagi saya meninggal pun kayaknya tenang. Itu kalau memang dapat, kalau enggak ya bikin lagi. Alhamdulillah sih udah 8 tahun kayaknya untuk meninggalkan sastra. Toh ya tadi di awal saya bilang saya dihargain 100.000 naskah tadi, itu enggak, palingnya nurunin karya saya segitu. Tapi untuk berhenti di sastra itu enggak. Karena apa? Analoginya gini, di setiap rumah mana yang enggak ada air, tapi tetap kok air pada beli gitu. Jadi di rumah setiap orang kadang-kadang ya tadi banyak yang pensiun di kepenulisan sastra karena ngerasanya nggak dihargain atau apa. Bagi saya nanti tulisan kita bakal ketemu pembacanya gitu tuh. Yang jelas ya kitanya harus percaya walaupun penulis banyak gitu tuh, karya kita pasti punya tempat juga. Kayak tadi air itu di mana-mana ada gitu tuh. Tapi juga orang bakal nyari lagi, beli lagi gitu. Artinya berarti seorang Anam itu pengen di sastra itu sastra menjadi sebuah kebutuhan. Iya, karena jujur saya butuh sastra. Saya butuh sastra buat ngisi hidup saya gitu. Iya. Nah kemudian yang menarik berarti planning seorang Anam ke depan adalah itu antologi cerpennya. Antologi cerpen. Nanti launchingnya di Kreator Geni. launching lah. Iya. Gimana lah, kayaknya udah waktunya juga. Kadang-kadang kadang-kadang kapan sih terbit diantarlah keresahan saya pribadi belum dijawab. Kayaknya untuk kali ini juga sih saya udah mikir matang-matang, emang udah waktunya gitu tuh. Berarti target 10 cerpen ya di karya tunggal ini? Iya, ada 10. Nah, kita kan di dunia kepenulis kan ada istilah-istilah sastrawan dan penyair gitu loh. Pertama, titik pembedaan antara sastrawan dan penyair itu apa? Bagi seorang Anam. Dan bagi seorang Khairul Anam, lebih suka masyarakat menilai Anda sebagai sastrawan atau penyair? Gini ya. Ini pertanyaan sebenarnya gini ya. Karena jujur itu kecelakaan pada akhirnya, orang-orang kadang-kadang penyair itu kecelakaan. Jujur malah jadi beban moral bagi saya. Di kontak juga saya dapatkan dari Barduen. Barduen itu Anam penyair. Iya, itu kecelakaan itu. Jadi gini. Eka Kurniawan itu sempat bikin satu statement bahwa ini kita dunia sastra kita harus jelas sebenarnya. Kalau orang nulis sastrawan itu masih terlalu universal katanya. Seharusnya orang yang intens dengan
puisi, ya dia dinobatkan penyair. Yang dia novel ya novelis, atau dia cerpen ya cerpenis gitu. Jadi harus jelas, ini orang cerpenis, novelis, atau eseis atau apa. cuma kadang-kadang ya gitu, banyak pelabelan yang terburu-buru. Begitupun terjadi kepada diri saya yang akhirnya dapat cap inilah itu tuh. Karena itu gagap lini kesusastraan di kita itu baru nulis seberapa akhirnya dicap sastrawan ataupun apa gitu. Bagi saya sependapat dengan Eka, pada akhirnya kita sebenarnya harus jelas. Kalau misalkan lu nulis cerpen, ya cerpenis gitu tuh. Karena kalau ngomongin sastrawan lebih luas ya. Luas ya. Kita udah di satu titik kayaknya skill kita di mana gitu tuh. Nah, akhirnya gelarnya itu gitu tuh. Kalau nulis cerpen ya cerpenis gitu. Kalau nulis puisi ya penyair gitu tuh. Kalau ya jangan sampai kayak terjadi di saya juga gini nih. Saya udah nggak nulis puisi, beberapa teman atau ya itu juga bagi saya sih saya anggap candaan mungkin ya. Candaan yang serius. Kadang-kadang ya karena beberapa kali nulis puisi atau apa gitu. Saya kira pada akhirnya harus cerpenis ya, nulis cerpen ya cerpenis gitu tuh. Jangan sampai amburadul gitu tuh. Ya kalau kita lihat dulu kayak Chairil Anwar akhirnya udah tetap dia penyair gitu. Misalkan kayak Sapardi pada akhirnya sampai sekarang juga terkenalnya penyair. Walaupun dia nulis novel, cerita pendek. Cuma kan itu tuh salah satu bukti gelar itu akhirnya maksudnya sebagai bukti bagi seseorang dia jagonya di situ. Sederhananya gitu tuh. Dan saya kira saya nanti next pribadi yaitu saya pengen menghilangkan ada orang-orang yang ngomong saya penyair karena itu nggak cocok bagi saya jujur. Itu namanya pembodohan publik atau iya, karena saya bukan penyair gitu tuh. Nah, di karya nanti nih itu tuh juga biar saya juga bertanggung jawab kalau semisal ketika ada penulisan kelas penulisan ataupun seminar ataupun apa tuh saya nyetet ketika dibilang cerpenis ya karena saya nulis cerpen gitu. Iya. Udah tuh hilang tuh kalau sastrawan tuh terlalu ini bagi saya universal lah. Dia terlalu blur lah. Lebih baik sekalian ke budayawan gitu. Budayawan jelas gitu. Kalau sastrawan blur bagi saya sih blur. Itu subjektif ya. Itu bukan pendapat yang finally atau udah mentok enggak gitu. Itu pribadi. Silakan diminum. Ya, saya minum dulu ya rokok saya juga mati. Oke, luar biasa. Teater Geni Bincang-Bincang kali ini menyukil-nyukil informasi tentang dunia sastra itu sendiri, menyukil-nyukil tentang seorang Chairul Anam yang sudah melalang buana sampai ke berlebihan dunia akhirat ya, pasti sampai ke dunia langit dan lain sebagainya. Artinya bahwa yang kita butuhkan untuk nulis adalah yaitu sederhananya adalah keresahan, dan keresahan ini kemudian kita serap menjadi sebuah nilai-nilai kemanfaatan untuk masyarakat dan untuk semesta itu sendiri gitu loh. Makanya Chairul Anam itu ya si penulis keresahan bumi. Ya Hari Langit kan kayak dermaburan tau. Iya. Bumi bela kayak gitu. Teater Geni Bincang-Bincang closing statement 6. Bebas lah apa bela. Aduh, bingung ya. Saya pengen nikah gitu. Ya bagi orang yang menggeluti dunia sastra, saya nggak jago dalam kata-kata mutiara ya. Udahlah, jalanin minimal kalau memang proses kita dalam menulis sastra nggak menghasilkan sebuah karya, minimal dia bisa jadi
pakem bagi diri kita bahwa kebaikan itu kita harus percaya kebaikan tuh ada. Terus kebenaran tuh ada. Karena pada akhirnya sastra ya pengen dia nyemangatin orang-orang atau manusia kita tuh hidup tuh emang kudu manfaat gitu. Itu doang sih. Luar biasa sekali tamu teater geni bincang-bincang hari ini, yaitu Khairul Anam. Usianya masih muda, masih 17 tahun. Kali 2 tenang. Iya. Kali 2 dah. 16 sebenarnya. Oke, demikian teater geni bincang-bincang. Terima kasih Nam. Ya, Udah jauh-jauh sama-sama. dari Indramayu loncat ke sini, luar biasa. Aduh. Rokoknya diudut, kopinya diminum, jangan sampai aja. Karena nanti mau bajir temannya setan. Itu aja. Jangan lupa subscribe channel YouTube Teater Geni, share juga, komen juga di kolom komentar. Teater Geni menuju 1000 subscriber, oke? Oke, amin. Aduh, biar kita makin berkembang gitu loh. Sana iklan kan ya? Bisa iklan. Udah dapet iklan. Udah dapet iklan, cuma nyambung. Teman-teman celeti iklan. Oke, gitu saja. Akhir kata, terima kasih Mas Anam. Ya, sama-sama. Jamuannya begini. Mohon maaf juga jamuannya begini gitu Wih, ya. Dan namanya juga teater. Oke, akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.